Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu view video-video aku. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku agar terus berkembang. Untuk video kali ini aku akan bahas atau Q&A tentang semua pertanyaan yang masuk ke kolom komentar channel YouTube aku. Stay tune terus ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini datang dari Kak Deden Suhendra Deden 3659 7 jam yang lalu. Katanya kalau yang sudah resign dari 2 bulan kemarin dan masih terbayarkan BPJS ketenagakerjaannya dan BPJS belum dinonaktifkan dari HRD padahal sudah resign, apa bisa dicairkan dari BPJS ketenagakerjaan? Karena dari HRD-nya bilang sudah menonaktifkan, tapi dicek di aplikasi JMO masih aktif. Itu gimana Mbak? Mohon pencerahannya. Sepertinya itu belum di ini Kak. Kalau menurut aku dari HRD-nya memang belum proses penonaktifan, jadi baru dilaporkan dan belum di ACC untuk penonaktifannya gitu. Biasanya kalau HRD itu proses penonaktifan BPJS itu setiap per tutup buku laporannya. Kalau misalkan iurannya masih masuk, berarti memang belum ada laporan juga sih dari HRD-nya. Jadi sebaiknya kakaknya cross check lagi atau follow up lagi informasinya ke HRD-nya. Dan itu belum bisa dicairkan Kak, karena BPJS ketenagakerjaan itu bisa dicairkan setelah 1 bulan dari proses nonaktif dan ada masa tunggunya. Jadi setelah nonaktif pun masih ada masa tunggu 1 bulan. Gitu ya Kak. Jadi jawaban dari saya sih, solusinya kakak follow up lagi ke HRD terkait. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Heri Cahyono 165 1 hari yang lalu. Katanya, apakah kena pajak saat pencairan ke rekening? Iya, untuk saldo di atas 50 juta rupiah ya Kak. Jadi untuk saldo di bawah 50 juta itu kakaknya tidak perlu melampirkan NPWP. Tapi kalau misalkan saldonya di atas 50 juta itu akan kena pajak dan harus melampirkan nomor pokok wajib pajak ya Kak, ketika kakak ingin mengklaim BPJS ketenagakerjaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Ednur Aini strip YI 8ZN 2 hari yang lalu. Katanya, dok mau tanya, aku bukan dokter kakak. Dok mau tanya, kalau asalnya periksa kehamilan di bidan, terus pas mau lahiran di rumah sakit pakai BPJS, apa harus minta rujukan dulu atau bisa langsung ditangani di RS? Minta rujukan dan itu vaskes pertamanya di mana? Biasanya kalau bidan nggak termasuk vaskes 1 sih. Jadi kakaknya kalau misalkan mau lahiran sebaiknya ke vaskes pertama dulu, minta rujukan untuk ke rumah sakit tertuju. Tapi misalkan kalau gawat darurat biasanya bisa langsung ditangani di rumah sakit sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Destia Ardila 11 hari yang lalu. Kak tolong jawab, kan tadi habis bayar BPJS telat, terus RITL tapi besok mau ke vaskes 1, minta rujukan buat rawat jalan, apa ada kena denda? Kak tolong jawab, bayar BPJS telat RITL. Enggak Kak, kalau RITL itu akan kena denda ketika kakaknya rawat inap. RITL akan menghilang ketika 40 hari setelah pembayarannya. Jadi kalau untuk rawat jalan itu nggak akan kena denda apapun. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Sokiwolo Lase Sokiwolo 2 minggu yang lalu. Aku nggak tahu nih akunnya namanya apa, maaf kalau aku salah sebut akun. Saya ingin mengklaim tapi masih aktif dan kontrak saya udah 5 tahun 4 bulan Kak. Gimana caranya? Mohon respon.
kontraknya udah 5 tahun 4 bulan, sekarang masih kerja apa enggak? Kalau masih aktif berarti masih kerja. Kalau misalnya masih kerja, kakaknya belum bisa untuk mengklaim BPJS, karena kalau masih kerja BPJS-nya itu bisa dicairkan ketika kakaknya sudah bekerja 10 tahun. Kalau kontraknya masih 5 tahun 4 bulan itu belum bisa diklaim ya kakak, kecuali kakaknya resign kerja, nunggu dulu masa tunggu untuk bisa diklaim BPJS-nya sekitar 2 atau 3 bulanan lah bersihnya untuk masa tunggu, baru bisa diklaim kak. Terima kasih. Yang sama akunnya yang tadi dari @kasokiwolo lase sokiwolo 2 minggu yang lalu. Halo kak, selamat pagi. Kak mau tanya, bagaimana cara kita menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan secara online atau lewat HP kak? Oke, jawabannya yang bisa menonaktifkan BPJS Ketenagakerjaan atau menstop pembayarannya itu hanya laporan dari HRD perusahaan kakak. Jadi nggak ada yang bisa kak. Itu jadi langsung dari human capital dari tempat kakak kerjanya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan hanya menerima laporan dari sana. Tidak bisa kita yang menonaktifkan atau kita yang meminta untuk dinonaktifkan. Gitu kak. Yang selanjutnya dari Kak Channel Petaniku 7636 2 minggu yang lalu. Katanya, apa bisa diaktifkan kembali ya Mbak? Ini di video yang kartu KIS dinonaktifkan. Kartu KIS PBI yang dapat gratis dari pemerintah itu ketika nonaktif, berarti ini pertanyaannya apa bisa diaktifkan kembali? Bisa, asalkan kakaknya mengajukan kembali dokumennya ke dinas sosial, itu akan difilter kembali. Baik itu nanti kakak akan mendapatkan dana dari desa atau APBD atau dari daerah maksudnya, atau APBN dari negara. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Golden KLS Gaming Channel 57 2 minggu yang lalu juga. Ini pertanyaannya sama kayak tadi, apa bisa diaktifkan kembali kah kakak untuk di video kenapa kartu KIS PBI dinonaktifkan? Jawabannya bisa, asal dokumen kakaknya diajukan kembali ke dinas sosial. Nanti akan difilter kembali apakah keluarga kakak atau kakak masih termasuk dalam kategori yang membutuhkan bantuan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Lucky Lutdiansyah 9499 2 minggu yang lalu. Kalau gak ada cover buku rekening, bisa diganti screenshot M-Banking atau gimana? Asal ada nomor rekeningnya kak. Kalau screenshot M-Banking itu saya rasa di dalamnya itu sudah sama dengan cover buku rekening, karena seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya, kalau misalkan buku rekening itu hanya proses formalitas aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Firman 9778 2 minggu yang lalu. Katanya, status nonaktif bisa langsung klaim gak kak? Oke, status nonaktif itu biasanya ada masa tunggu 1 bulan untuk proses pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan ya kak. Jadi kalau misalkan hari ini nonaktif, kakak bisa langsung nunggu 1 bulan selanjutnya. Itu namanya masa tunggu 1 bulan baru. Kalau misalkan kakak mau ngajuinnya di Lapak Asik, si webnya nggak akan terkunci. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau rekapan pertanyaan yang masuk ke kolom komentar channel YouTube aku selama kurang lebih 1 bulan ya. Selebihnya itu cuma kayak support sih, terus paling kayak komentar spam lainnya. Tapi aku banyakin terima kasih untuk kakak-kakak semua yang masih peduli dengan channel aku. Selama komentar yang membangun, aku akan coba untuk memperbaiki channel aku. Tapi kalau misalkan hanya menjudge, mohon maaf, mungkin aku tidak akan respons sebegitu responsifnya seperti aku menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang membutuhkan jawabannya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kalian. Aku tidak memaksa untuk kalian menyukai channel aku tidak memaksa kalian untuk menyukai video aku. Ketika kalian membutuhkan bantuan atau ingin sharing seputar dokumen penting, BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, nomor pokok wajib pajak, dan lain-lain, boleh kalian direct message atau langsung komen di kolom komentar channel YouTube aku. Atau boleh juga ke WhatsApp, aku udah cantumin di deskripsi channel aku.
Pokoknya stay tune terus di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa juga untuk dinyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan di setiap video-video baru aku. Oke, itu aja. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Sehat selalu untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.